Hello Bristers, balik lagi sama gua AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesialnya. Mungkin udah banyak yang tahu juga. Ini orang asik banget dah, arsitek muda, handal, luar biasa. Pokoknya proyeknya out of the box semua. Tanpa menunggu lagi kita panggil David. Hello David. Halo, Welcome to Ruang Jeda, bro. Oke. Bro, jalan macet nggak tadi? Aman sih. Ya. Thank you for coming loh. Sama-sama. Bro, Bristers pengen kenalan dulu sama lo. Oke. Boleh nggak? Explain yourself. Lu ngapain aja? Who you are lah. Oke. Gua David. Chill. Gua David. Jadi basicnya sih sebenarnya gua arsitek gitu. Gua arsitek. Gua punya firm namanya Artspot Design Consultant. Oke. Base Tangerang. Base-nya ada di Tangerang. Oke. Cuman project kita memang so far sih kurang lebih ada di Jabodetabek lah ya gitu. Ada beberapa. David mau bilang projectnya banyak. Enggak lah. Kurang lebih kita gerak di konsultan arsitek, kita kontraktor juga dan kita ada workshop furniture gitu. Palu gak ada ya bro Palu ya. gak ada gitu. Nice. Kurang lebih begitulah. Gitu. Boleh share dikit ongoing project yang lagi seru di mana nih? Mungkin kalau yang baru selesai sih, yang baru aja selesai. Sebenarnya bukan baru aja selesai actually. Jadi kita sempat bikin satu project yang namanya Kumulo di The Breeze. Oke, ternyata lo behind the Kumulo. Ada beberapa orang lah, cuman gua salah satunya di sana. Oke, Jadi gua lebih ke arah teknisnya, gua lebih ke arah technicalnya. Jadi gua ada partner di sana yang mengurus hal-hal lain gitu. Cuman as a projectnya, as a technicalnya di lapangan, as a projectnya itu memang banyak gua yang handle gitu di sana. Jadi nice. jadi seru karena awalnya project itu project yang menurut gua mungkin kalau di Indonesia belum ada ya, maksudnya project yang model-model seperti itu gitu. Buat Bristers yang belum tahu, Kumulo itu ada di The Breeze. Ya, betul. Dan itu sebuah konsep unik yang membuat seperti mini shop dalam jumlah yang cukup banyak ya. Betul. Dengan konsepnya rumah mini. Betul. Dan itu salah satu tempat yang lagi booming banget ya bro sekarang ini ya. Betul, karena sebenarnya gini, jadi konsep Kumulo itu dibangun itu dengan konsep prefab sebenarnya. Oke. Jadi kita di sana ada 25 bangunan, itu kita bangun tuh kurang lebih sekitar 2 bulan. Itu jadi semua bangunan itu memang dia prefab. Jadi satu saat kalau misalnya area itu mau digunakan untuk project lain, bangunan itu bisa kita angkat gitu. Kita bisa bongkar, kita bisa angkat, kita bisa pindah ke proyek lain. Selesai dalam waktu 2 bulan. At that time 2 bulan. Jadi kita kerja di Desember, selesainya kurang lebih di awal Februari dan seharusnya waktu itu di awal-awal tahun itu kita opening, tapi ternyata ada pandemik. Yep. Jadi harus diundur sampai kurang lebih bulan kemarin. Kayaknya pandemik merusak schedule semua orang ya. Iya. Kurang lebih. Betul. Untuk project-project terutama ya gitu. Jadi banyak yang ke pending juga. Cuma pas-pasan banget. Jadi project Kumulo itu selesai saat awal pandemik gitu. Jadi kita sudah serah terima. Oh, nice. Cuma ya namanya pandemik kita nggak bisa. Betul. Jadi Kumulo as a brand itu dia nggak bisa launching. Postpone lah ya. Betul, nggak bisa launching yang harusnya on April. Jadi bangunan itu kita selesai on February. Jadi di March itu tenant punya waktu untuk fit out. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 bulanan lah mereka fit out. Dan di April opening gitu. Nice. Tapi ternyata nggak bisa dan harus ke postpone beberapa bulan sampai akhirnya bulan lalu baru buka dan ternyata hype banget ya gitu. Dan ya hype banget sih. Gue juga belum lama ini dari sana dan gue ternyata lo the man behind Kumulo juga. Iya, salah satunya lah. Ya, cuma ya still lo bagian dari itulah. Tapi memang itu salah satu tempat yang hype, fotogenik dan semua ke sana.
Ya, Karena makanan dan minuman juga sudah mulai pada buka ya. Yes. Jadi itu salah satu kekuatan yang mungkin sekarang dimiliki The Breeze ya. Mungkin kalau misalnya sempat dengar rumornya sih mungkin tempat itu sekarang ya setelah pandemik itu area yang paling ramai di BSD. Kemungkinan besar. Kemungkinan yang sampai ya kita juga sebenarnya agak-agak takut ya karena Ya. wah, tahu-tahu kerumunan Kondisi masanya sekarang iya ya. betul. Jadi kita juga takutnya ya karena terlalu ramai terlalu itu dan kita nggak bisa bendung orang kan sebenarnya untuk ke sana. Jadi ya sebenarnya agak was-was juga sih gitu. Paham. Cuma ya kita harap corona segera selesai lah ya. Hopefully. Karena ya, Betul. jangan lama-lama lah, capek juga kan. Gitu. Oke bro, dengar ini project luar biasa ini baru satu dari sekian banyak lah ya. Yes, betul. Dan rencananya memang sistem yang kita kembangin ini jadi sistem modular prefab ini kan sebenarnya bukan hal baru kalau di luar, tapi kalau di Indonesia Hal unik lah ya, hal Iya, yang baru maksudnya diadaptasi ya. betul. Kalau di Indonesia tuh ada beberapa material yang mungkin kalau di luar itu kita banyak nemuin material itu. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh nggak banyak. Jadi kita mau nggak mau kita banyak ngakalin lah, anggaplah begitu. Jadi kita pakai material yang ready dan ada beberapa material yang kita harus buat. Jadi kayak modularnya, strukturnya segala macam kita harus produksi. Jadi sistem-sistem itu yang akhirnya Jadi kayak Lego ya, Lego house ya. actually iya Lego Kurang house. lebih stacking aja ya. Iya jadi kita tinggal kirim material-material itu sampai di lapangan dan ya udah kita Nice. setting aja. Bro di dunia arsitek udah berapa lama bro? Kurang lebih udah 1 dekade ya, 10 tahun lebih ya. Wow. Gua kurang lebih ya kalau di arsitek ya. So it's been a while. Dengan pengalaman yang ada, dengan segala keunikan yang ada ya. Lo sampai bisa menemukan the Lego house thingy semua. Sebenarnya sih nggak instan ya. Jadi gua taunya tuh jadi dengan berjalannya waktu tuh sebenarnya kalau dari gua sendiri ya kita sebagai arsitek mungkin all the project lah ya. Maksudnya kita berusaha untuk ya udah kita coba project ini, project itu. Tapi kalau dari gua sendiri gua tuh suka untuk project-project yang eksperimental dan dalam space yang kecil itu gue suka gitu. Jadi yang lebih ke tiny house, tiny building yang I can see that. yang space-nya kecil-kecil tapi kita bisa maximize di sana gitu. Itu gua suka sih itu gitu. Nice. Emang gue bisa ngeliat sih dari cara engagement lu untuk ngebahas. Biasa orang mah maunya high rise building dan apapun. Betul. Tapi lu suka sesuatu yang outside the box ya. Betul. Jadi something new lah ya. Sebenarnya sih bukan something new ya. Mungkin kedepannya gue juga ngelihat kayak Ada harapan prospek lah ya ke depannya. banget ya. Karena kalau misalnya kita lihat di luar, terutama di kota-kota yang padat ya, kayak di Hong Kong lah itu udah paling ekstrimnya. Itu space itu tuh Sangat Singapura dibutuhkan lah betul. ya. Jadi orang itu punya space itu cuman kecil sekali sebenarnya. Yang bisa mereka sewa. Kita nggak ngomong beli ya di sini ya. Maksudnya even yang mereka bisa sewa aja buat rumahnya mereka itu kecil sekali, bro. Paham, dengan harga yang sangat tinggi ya. Betul. Wow. Bro, lu kan udah 10 tahun di dunia arsitek nih. Ya. Boleh nggak share ke gua sejarah, perjuangan, segala yang lo alami nih kayaknya udah banyak banget nih bro. Oke. Dari awal mula deh. Berarti nggak apa-apa, gue tungguin lo cerita juga. Oke. Kalau misalnya ditarik ke belakang banget sebenarnya Flashback dikit lah. ya flashback dikit. Jadi gua ini terlahir dari satu keluarga bokap gua itu lulusan teknik sipil. Jadi memang Sudah ada backgroundnya sedikit lah ya. iya, gue dari kecil tuh sering ngeliatin kalau misalnya kayak bokap gue itu ada kerjaan or something, dia bawa gambar kerjanya dia ke rumah, terus gue lihat-lihat ini apaan gitu-gitu. Jadi mungkin itu yang ya gue dari kecil sebenarnya gue udah ngeliat itu gitu. Oke. Tapi bokap gue itu di teknik sipil yang istilahnya dia tuh menghitung untuk kekuatan strukturnya si bangunan. Ya pasti Gitu. karena sipil kan ya. Betul. Jadi gue melihat wah dia banyak ngitung, dia banyak ini segala macam. Dan kalau gue di family itu
istilahnya kan orang zaman dulu ya, istilahnya bokap nyokap gue orang zaman dulu, dia tetap pengen istilahnya tuh ini banget lah, pemikirannya tuh sebenarnya konvensional banget lah. Lu kalau misalnya punya anak, kalau bisa jadi lebih open minded lah ya. Kalau nggak lu jadi insinyur istilahnya gitu, lu jadi dokter lah, kalau nggak lu jadi apa lah gitu. Jadi pilot lah ya. Iya, jadi pilot yang gila. Semua orang mimpinya jadi pilot. Semua mimpinya itu semuanya semua mungkin keluarga ya udah lu nanti lu masuk ini jadi dokter or jadi apa gitu. Semua mungkin hampir semua family kayak gitulah. Oke. Nah, gua tuh jalan dari sana dan background gua adalah anak tunggal di keluarga gue. Gue anak tunggal di keluarga gue yang istilahnya kalau kata nyokap gue nih, kalau misalnya dia anak cuman satu, ini anak nggak jadi apa-apa, istilahnya gitu. Gagal lah ya. Anggapannya gitu. Mereka juga gagal as a parents. Oh, berarti ada pressure-nya keras juga ya? Keras. Jadi gue dari kecil itu sebenarnya dididik agak keras ya. Jadi reward punishment itu udah dari gua kecil gitu, jadi nggak bisa tuh yang ya udahlah ngerengek misalnya kayak gua minta mainan apa gitu, nggak bisa tuh gitu dari kecil tuh. Nggak bisa, jadi gua harus yang kayak lu mau ini ya udah lu do something dulu. Yang paling sering sebenarnya adalah sekolah kan. Lu sekolah, kalau lu ranking anggapannya begitu, dapat hadiah, baru dapat hadiah. Cuman kalau misalnya gua nakal orang apa ya gua dapat punishment lah, anggapannya begitu. Nah itu udah dari kecil tuh bro, gitu. Udah dari kecil ke bawah. Jadi secara nggak langsung kedisiplinan sudah terbentuk ya dari kecil. Atau lo memandang itu berbeda? Sebenarnya waktu gua kecil sih gua ngelihatnya bukan disiplin ya. Gua ngerasa kayak anjir, mungkin kalau anak-anak lain tuh yang kayak wah anak tunggal dimanja gitu ya. Hidupnya enak gitu, apa-apa minta. Ini kayak mimpi buruk. Gua nggak ngerasain itu bro, gitu. Jadi kayak gua ngerasain yang anjir ini kenapa begini gitu ya? Kayak gue kalau misalnya mau apa-apa tuh, wah susah nih gitu. Kok keras banget hidup ya? Betul. Jadi kayak gue mau minta sesuatu atau apa tuh, gue harus melakukan apa dulu dan saat itu kan nggak, maksudnya kayak gue minta sesuatu di zaman gue itu sekolah itu kan ya sama lah kayak zaman sekarang kan harus nunggu 1 semester. Kalau dulu kan 1 cau lah. Iya gitu. Betul, cau. Jadi gue mau minta sesuatu itu gue harus nunggu berapa bulan bro? Misalnya gitu 4 bulan, 6 bulan untuk satu hal itu. Jadi mungkin hal itu yang bikin gue tuh jadi gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue mau sesuatu gue harus perjuangin dulu gitu. Dan dari dulu tuh gue tahu kalau gue mau sesuatu itu hasilnya nggak bisa instan. Nothing comes easy lah ya. Betul, nggak ada yang easy. Itu dari gue kecil itu gue udah itu. Jadi secara nggak langsung didikannya itu ada maknanya dong. Secara nggak langsung. Cuma mungkin ada bagian yang pribadi nggak suka. Kalau kita ngomongin sekarang, iya, betul. Kalau misalnya diomongin sekarang, lu akan ngerasain, oh iya dulu yang gua rasain dulu, oh iya bagus buat gua sekarang gitu. Cuman kan dulu waktu gua ngerasainnya kan nggak gitu. Gua ngerasainnya ya ibaratnya sekarang pemikiran lu lebih bijaksana kan. Betul. Kalau untungnya lu nggak dendam gitu ibaratnya. Kalau sekarang mikirnya kalau dulu gua nggak digituin, kan gitu kan. Mungkin gua nggak akan ada kayak gua sekarang, tapi waktu gua ngalaminnya dulu kan enggak bro. Mikirnya anjir kok torturing ini banget ya. Kayak hidup lu serem sekali ya. Parah gitu. Tapi itu part of growing up ya. Itu jadinya. part gua growing up yang sampai akhirnya sebenarnya kan titik baliknya itu kan waktu semua orang mengalami lah. Lu zaman SMA dan lu harus mutusin lu kuliah masuk apa. Iya betul. Kayak semua orang punya fase di mana ada ketakutan, gue harus ngapain nih abis ini. Betul, dan gue ngerti banget banyak banget orang yang nggak tahu lu sampai lu mungkin masuk kuliahnya ngasal. Lu ambil formulir dari university ABC gitu, ambil jurusannya apapun juga mungkin lu pasrah aja kali ya. Yang penting masuk aja gitu. Betul. Atau andai kata lu disuruh milih gitu, ini apa bener bagian, maksudnya apakah gue bisa kerja di bidang ini, mungkin kali ya. Sebenarnya bukan masalah kerjanya. Apakah gua, masalahnya kan kalau misalnya kerja itu kan ya itu part yang lain lah. Tapi waktu lu masuk itu lu bener milih jurusan ini apa enggak? Itu apakah gua bakal suka gitu ya? Betul. Apakah lu akan suka? Apalagi at that time kan pilihannya kan wah ini lu masuk FISIP
FISIP apaan bro? Misalkan kayak gitu ya. Betul. Apaan? Terus misal kayak lu masuk mungkin DKV, orang taunya DKV cuman desain visual. Ya udah desain visual gitu. Terus kecuali yang dokter ya itu ya udah itu spesifik lah. Hukum itu jelas lah. Tapi beberapa yang kayak informatika. Terus apa ya istilah-istilahnya yang lain-lain tuh kayak wah ini apa nih, ini bidang baru yang mungkin lu nggak tahu gitu. Something new. Cuma lu ikut-ikutan mungkin Betul sebenarnya gitu. Cuman kalau gua akhirnya yang gua alamin ya di fase gua adalah balik lagi ke background orang tua yang maunya anaknya jadi ini something gitu ya. Itu pilihan gua nggak banyak sebenarnya waktu itu. Cuma dibanding gua udah ngelihat kalau sipil kerjanya kurang lebih kayak bokap gue lah gitu. Terus kalau dokter waktu itu gue ngelihat gue punya sepupu masuk dokter, kurang lebih seperti itulah. Nah arsitek itu buat gue adalah sebenarnya bukan hal yang baru. Dan setelah gue lihat-lihat, ini arsitek ini ada engineer-nya, which is yang disupport sama parents gue. Betul. Tapi di sini tuh nggak melulu tentang teknik, ada artnya, gitu. Jadi ada desainnya, ada ininya. Jadi ada hal-hal lain yang buat gue cukup menarik. Terus mungkin anak-anak sekarang kalau misalnya dari dulu gue kecil juga main Lego gitu. Jadi bayangan gue itu kalau lu masuk arsitek itu akan lu pingin apa ya kayak masa kecil lo bermain Lego itu terwujud lagi di sekarang ini. Jadi kayak mungkin dulu tuh yang salah satu yang men-trigger gue itu pertama memang Lego. Yang kedua tuh The Sims. Kalau lo tahu. Jadi lo kalau misalnya suka main The Sims, sebelum lo mainin live-nya, lo akan mainin ngebangun rumahnya. Di mana lu bakal bangunnya lebih lama daripada mainnya. Kurang lebih begitu. Jadi berangkat dari situ yang akhirnya gue ya udahlah gue mutusin untuk masuk ke arsitek. Masuk ya. Iya, masuk ke dunia arsitekan. Masuk ke dunia arsitek. Itu backgroundnya dari sana lah. Backgroundnya dari pokoknya ada hubungan sama bisnis keluarga, bukan bisnis sih, lebih ke arah profesi dari ayah ya. Betul. Yang membuat lo mengacu dan dengan didikan yang ini lo lo disuruh memilih dengan pilihan yang sudah ditentukan secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung begitu. Jadi tidak dipaksa. Jadi gue masih bisa memilih. Tapi sudah ditentukan pilihannya. Tapi dalam lingkup tertentu. Tapi di lingkup itu gue masih bisa milih. Kan di dalam situ kan sebenarnya ada banyak gitu. Lo kalau misalnya mau jadi engineer lo bisa masuk industri pun ya lo jadi insinyur gitu istilahnya gitu. Lo mau masuk sipil, lo mau masuk arsitek, lo masuk DKV pun tuh masih dalam satu lingkup yang mungkin kalau DKV agak ini ya. Desain interior itu masih dalam satu lingkup yang sama lah gitu. Nah bicara ini ya bro, kan tadi udah cerita di mana dari kecil sudah ada otoriter lah, betul. Dimana sudah secara nggak langsung sebagai anak tunggal mungkin orang tua berpikir secara baik untuk mengarahkan anaknya sesuai pandangan mereka. Betul. Hingga akhirnya bro memilih untuk menjadi arsitek karena balik lagi karena background keluarganya sudah di dunia itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Sebelum nanya lebih lanjut nih, apakah pernah ada penyesalan? Sebenarnya kalau nyesel sih enggak ya, cuman waktu itu tuh mungkin pengalamannya akan sama dengan banyak orang yang mulai masuk kuliah di tahun pertama dan tahun kedua. Itu pertanyaan besarnya adalah gue salah masuk gak sih? Gitu. Itu hampir ke semua itu orang. Hampir ke semua orang karena di jurusan gue pun gue mengalami itu. Jadi kayak pertama kali gue masuk kuliah itu teman-teman gue seangkatan itu mungkin ada 100 lebih ya. Itu kita ada 3 kelas gitu yang mungkin di pertengahan tahun kedua tuh sisa 2 kelas yang akhirnya ujung-ujungnya tinggal sekelas. Jadi setengah lebih dari orang-orang ini kemana gitu. Iya, betul. Jadi memang ada yang ketinggalan, istilah begitu.
Ada yang pindah pasti otomatis. Tapi lebih banyak pindah. Karena tidak cocok. Dan di perkuliahan arsitek itu keras bro, hitungannya begitu. Jadi kita tuh hampir nggak punya waktu istirahat, waktu main lah. Kalau kita selalu ngomong, wah lu enak sih jurusannya ini, jurusannya itu, lu selesai kelas bisa nge-mall, bisa ini. Kita nggak bisa gitu bro. Jadi even tugas kita yang kita bawa ke rumah itu lebih banyak dari kerjaan kita di kampus, actually itu. Wow. Dan itu tetap berjalan sampai sekarang kah dengan real work ya? Apakah juga mungkin bebannya enggak, tapi yang mungkin agak sama adalah di jam kerja. Kalau buat gua gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan di jam kerja ya. Jadi waktu kita kuliah arsitek itu kan ya oke lah, pagi kelas sampai siang umum sampai lah, sore umum. Tapi ada beberapa mata kuliah studio itu yang mengharuskan lu bikin maket dan lu bikin gambarnya yang nggak mungkin lu beresin itu dalam di kampus. Sehari, ya. Nggak mungkin waktu singkat betul, lah ya. nggak mungkin dalam waktu singkat. Dan kita punya deadline dan itu mau nggak mau lu harus bawa pulang ke rumah. Berarti segepok lu bawa pulang semuanya tuh, gambar-gambarnya. Semuanya lu bawa pulang, lu gambar lagi di rumah. Dan biasanya kan ngegambar itu kan akhirnya ya karena lu bawa pulang, jadi lu bikinnya itu dari malam sampai selesai. Selesainya ini kan tergantung ngantuknya aja sebenarnya. Betul. Gitu. Cuman kalau misalnya deadline-nya udah mepet, ya nggak bisa. Ya udah mau nggak mau, akhirnya begadang. Makanya anak-anak yang sekolah arsitek itu banyak yang kerjanya ansos begadang mulu gitu-gitu. Ya mau nggak mau sih. Tapi akhirnya karena kebiasaan lu kalau gambar itu malam, kalau itu malam, jeleknya itu kebawa sampai sekarang. Jadi kayak gue sampai sekarang tuh kayak time gue managementnya jelek sekali. Betul. Jadi kayak gue sampai sekarang tuh kayak gue ngerasa gue mulai dapat moodnya untuk gambar, untuk apa tuh justru di karena malam. Kebiasaan ya. Betul, karena kebiasaan. Jadi dan mungkin itu didukung dengan kondisi ya, situasi. Jadi kayak lu makin malam itu kan sebenarnya kan makin tenang kan. Betul. Lingkungan lu udah hening, handphone semuanya. Lu nggak banyak bunyi. Iya, betul. Medsos lu nggak banyak notif. Jadi terus suasana, mungkin kalau suasana di rumah lu lebih tenang. Jadi itu yang bikin lu bisa lebih mikir, lu bisa, jadi ketenangan itu yang bisa bikin kalau misalnya kayak gua gambar gitu. Ya udah gua hidup di dunia gua tuh di malam itu gitu. Nice. Gitu, itu yang kebawa. Berarti nih, gue dengar sekilas yang tadi lo jelasin ya. Kurang lebih ini sacrifice ya. Gue bilang sacrifice tapi lebih ke arah positif ya bro ya. Yes. Berarti secara nggak langsung lo harus merelakan kehidupan sosial. Otomatis. Karena lo harus begadang, mengerjakan tugas di mana lo lebih mendapatkan ketenangan. Betul. Yang berarti ketenangan itu membuat lo lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya. Betul ya? Betul. Berarti kan ini sacrifice yang gue bilang terberat yang lo kasih dong secara nggak langsung. Yang jelas iya. Ada lagi nggak bro di luar itu? Banyak sih. Jadi maksud gue sebagai arsitek mungkin orang-orang lihat enak lu cuma gambar, mungkin Bristers nih yang lagi nonton ya lu mah arsitek gambar doang gitu. Cuma maksud gue dengan gue sekilas mendengar nih, wow, lu harus ya no social life, lu nggak waktu lo keputar balik. Betul. Dan lo tetap harus bangun pagi, bukan berarti lo bisa tidur sampai lama dong. Tetap, karena besoknya kan tetap kelas kan, anggapannya begitu. Kalau enggak lo meeting ketemu klien juga sama aja. Kalau sekarang iya. Iya, pagi-pagi tetap aja harus lo harus meeting ketemu klien, lo tetap harus ngecek proyek lo, lo tetap harus. Nggak mungkin kliennya bangun siang soalnya. Iya kan? betul. Lo harus ngikutin. Berarti kan itu benar-benar sacrifice. Ada lagi nggak bro? Biar Bristers ini terbuka juga pikirannya yang mau jadi arsitek. Jadi mungkin yang akan kerasa sekali ya itulah waktu lah itu. Jadi kayak dulu jokesnya kita buat anak-anak arsitek itu tidur itu mahal. Oke. Itu jokesnya lah, itu jokesnya. Jadi kalau misalnya apalagi udah mau ujian, wah itu jokesnya udah gila. Banyak beberapa teman gue yang sampai nginep di kampus gitu. Selain gitu. Udah nginep aja di kampus karena kalau misalnya di rumah bawaannya tidur. Jadi ya udah nginep di kampus, yang sampai kelas di kampus itu untuk jurusan arsitek
dibuka 24 hours. Sampai segitunya. Sampai segitunya, AC, lampu segala macam itu memang dibuka 24 hours. Dan berarti semuanya sudah tahu sebetulnya, udah Semuanya rahasia umum itu. ya. Dan yang sacrifice yang sebenarnya cukup kerasa itu adalah barang-barang market itu nggak murah, bro. Oke. Jadi lu bikin something itu kan lu tetap butuh bahannya. Bahannya itu kan tetap lu harus beli kan. Lu harus beli, terus lu bikin, lu harus potong-potong, lu lem, lu ini untuk bikin satu market. Itu kan nggak murah dan itu kan pakai budget lu gitu. Iya, betul. Terus setelah lu gambar selesai, lu print. Kita bukan ngeprint ukuran A4 biasa, bro. Itu ukurannya pasti kan besar-besar A0, bahkan sampai A0 gitu. Itu kan lu harus ke digital printing dan harganya nggak murah juga gitu. Jadi gue waktu ngalamin itu tuh di tengah-tengah tuh sempat ngerasa juga, wah gini banget ya sebenarnya gitu. Jadi ada kita udah ansos, waktunya habis, duit habis. Gile sih. Terus lu jadi nggak punya waktu untuk hobi lu, dalam tanda kutip ya, hobi apapun lah ya, maksudnya. Itu tersacrifice semua. Betul. Jadi waktu kuliah itu bener-bener, mungkin gue sih ngerasa itu yang bikin sebagian besar dari teman-teman gue akhirnya mundur dari kompetisi ini. Betul, akhirnya mundur dari kompetisi dan nggak lanjutin karena memang mungkin kalau misalnya orang bilang, wah lu kuliah dokter lama gitu. Oh iya betul, kuliah dokter lama. Tapi lu kalau kuliah arsitek bro, keras juga bro, sama aja. Betul. Gitu. Jadi mungkin apapun jurusan yang lu ini ya, yang lu ambil, untuk di beberapa jurusan itu memang sacrifice-nya jauh lebih besar sih menurut gue ya. Dibanding yang lain. Jadi termasuk di arsitek, karena di arsitek ya itu dia yang kayak tadi gue bilang. Tapi ini jujur gue baru tahu sih, maksudnya di luar ya, balik lagi gue mendengar langsung dari pakar arsitek nih ya, ternyata perjuangannya itu bicara kalau sekali hit jalan ya. Betul. Sekali gambar jalan, belum revisi. Betul. Revisi pun berarti kan harus di print ulang semuanya. Betul. Wow. At that time bro, itu gue sudah cukup terbantu karena kita lagi shifting ke digital, dari konvensional ke digital. Nice. Jadi kita mulai banyak belajar CAD, kita mulai banyak jadi kita gambar itu pakai AutoCAD nama programnya. Sudah bukan penggaris ya. Sudah bukan penggaris. Jadi at that time sebenarnya gue udah cukup ngerasa wah ini blessing banget nih. Kalau gue beberapa tahun sebelumnya yang masih gambar pakai tangan, kita masih pakai ini. Ya walaupun di awal mau nggak mau arsitek kan sebenarnya hidupnya dari pena ya. Betul. Cuma sekarang bergeser ke mouse sebenarnya. Ya, cuma emang tangan lu tetap berharga. Tetap tangan lu berharga dan ya itu makanya gue kalau ngelihat arsitek yang dulu dia punya project besar gambarnya semuanya digambar pakai tangan bro. Nice. Gitu itu wah gila banget sebenarnya. Wow bro, berarti kesimpulannya nih kalau lu benar-benar mau jadi arsitek yang gua denger dari lu nih, udah pasti lu harus time managementnya bagus, lu harus disiplin, harus otomatis dong bro itu dua, dan harus ada dedikasi tinggi ya, karena ya mau nggak mau pressure-nya tinggi sekali berarti. Betul. Untuk dunia arsitek. Di luar gambar lo salah atau apa, tetap lo harus menjunjung tinggi profesionalitas ya. Lo udah harus benar-benar harus ikhlas dengan apapun yang salah ibaratnya. Karena itu begitu ada yang salah berarti kan tidurnya pasti berkurang dong otomatis. Iya mau nggak mau. Jadi tiap kali revisi itu berharga ya. Iya, tiap kali revisi, tiap kali apa segala macam. Makanya jokesnya sekarang, wah hobi lu apa tidur? Kenapa ya? Karena buat kita tidur itu ya itu bayar utang ya. Iya bayar utang itu gitu. Jadi ya banyak lah yang kita bikin joke seperti itu gitu. Wow. Nah, tapi kalau dari gue ya beruntungnya itu gue ada satu fase itu kalau nggak salah di tahun gue ketiga itu gue lupa antara semester 5 atau semester 6. Ya. Akhirnya gue punya project real pertama. Project real pertama. Kita gambarin rumah satu pasangan muda lah. Iya. Gitu. Oke. Yang waktu itu gue ngerasa ini bener nih orang mau. Gue sih masih pesimis. Kita kurang masih, yakin ya. Kita masih mahasiswa waktu itu kan. Jadi bener nggak sih nih gitu. Ini orang mau kita gambarin
dan dia mau terima desain gue gitu. Oh nice. Terus akhirnya belajar ketemu klien kan, terus dia maunya apa, dia mintanya apa segala macam. Kita coba akomodasi lah semuanya. Dan saat itu kita terima fee dari sana. Wah itu kebahagiaan yang itu menurut gue hakiki. yang gue saat itu ya, itu gue yang berpikir, oh ternyata di arsitek nih kita bisa dapat duit, istilah gitu. Oke. Ternyata ada duitnya. Jadi baru menemukan secercahnya karena project pertama karena itu. Project pertama itu. Jadi ada secercah harapan yang lo lihat dari arsitek ya. Yes. Oke. Wow. Gitu. Wow. Oke, berarti dari semua yang lo ceritakan, gue bisa mengambil intinya semua kerjaan apapun itu tetap harus kita hard work ya. Apapun itu maksudnya. Gua rasa sih semua kerjaan ya bro ya. Semuanya punya masalahnya masing-masing. Iya, bahkan betul. maksudnya yang di luar yang orang lihat mungkin lu kan enak cuma gambar doang, ternyata tidak ya. Dan ya jujur aja gue baru tahu sih, maksudnya perjuangan seorang arsitek itu cukup ekstrim ya. Selain membuat model, print, dana yang keluar juga bukan kecil ya bro ya. Yes, betul. Tapi ya balik lagi di saat lo memang ya mungkin sudah jadi hobi atau memang sudah dedikasi tujuan lo, ada ketertarikan ke sana, semua akan jadi indah ya bro pada waktunya. Sebenarnya gini sih bro, kalau misalnya kalau buat gue sih gini, saat lo udah kecemplung di satu tempat lah gitu. Fokus ya. Lu fokus udah, jangan apa ya, buat gue tuh jangan terganggu sama suara kanan kiri apapun itu. Lu lanjutin aja sampai finish. Percaya diri aja ya. Dan maksudnya gini, mungkin kalau di dunia arsitek gue masih muda lah ya. Gue masih muda dibanding arsitek senior yang banyak sekali. Cuma gue ngerasa gue tuh punya ini sih. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya kayak gue mulai dari gue mulai dari S1 lah ya, arsitek. Saat gue ngerasa ilmu gue kurang gitu di sana. Dan arsitek itu kan sebenarnya kan lu belajar tiap hari kan. Karena lu menemukan hal baru tiap hari yang lu bisa belajar. Itu jangan cuma berhenti di begitu udah lulus gitu terus lu ngerasa udah gue udah bisa ini. Ternyata enggak, bro. Jadi gue tuh banyak sekali belajar dari tukang. Gimana tukang itu experience-nya sama kita tuh jauh lah. Ya, gitu. Karena pengalaman mereka jauh lebih tinggi. Mereka jauh gitu. Jadi ya udah ngobrol sama mereka, tanya ke mereka. Jadi sometimes tuh arsitek itu jeleknya ya kalau menurut gue ya. Gue bukannya bilang semua arsitek seperti ini tapi ada beberapa arsitek yang menurut gue tuh idealisnya tuh terlalu tinggi. Jadi bukannya itu jelek sebenarnya. Cuma sometimes lu harus lebih open minded lah ya. Betul, lu harus lebih open minded, lu harus terus lu harus tahu dunia realnya seperti apa. Gitu. Karena nggak semua hal yang lu gambar berdasarkan teori. Jadi lu harus lihat realnya, lapangannya gimana. Nggak mungkin kalau kita gambar itu kan kayak gini-gini udah jadi gitu. Sesuai dengan yang kita pikir bisa. Betul. Tapi ternyata di lapangan tuh nggak gitu. Jadi lu tuh harus banyak belajar di lapangan lah. Untuk hal-hal itu supaya lu punya ilmu, lu bisa bawa waktu lu desain lagi. Jadi gue akhirnya tuh sekarang, mungkin dulu gue juga gitu ya, kayak gue idealis yang gue kalau misalnya maunya kayak gini nih harus jadinya gini. Gitu. Gue nggak peduli ntar kliennya misalkan nih kita bahas rumah lah ya, rumah klien itu yang paling general. Gue nggak peduli di dalam itu kliennya lu mau nanti susah, di dalamnya kepanasan, susah ininya, susah ngebersihinnya, susah apa gitu ya. Itu terserah, yang penting bangunan gue kayak gini. Tapi lama-lama gue akhirnya belajar yang kayak ada dosen gue bilang, it's not about you lagi kan? Yes, it's about them. Yes, jadi kita itu ada tuh untuk memfasilitasi mereka. Betul. Kita cari solusi untuk mereka. Karena rumah itu tuh actually bukan lu yang tinggalin, betul. Gitu.
Wow. Gitu. Ya. Jadi ini ya, gua ngerti sih. Mungkin Bristers juga akan mendapatkan bahwa bukan cuma arsitek ya Bristers. I mean untuk semua pekerjaan, untuk semua hal yang kalian ingin lakukan, ada baiknya untuk be open minded, terbuka untuk segala jawaban, pandangan dari semua orang karena kalian bisa berkembang, bisa belajar dari semua orang yang kalian temuin. Betul. Bro David, this is wow, ini amazing banget. Gua sampai diam, terpana. Lu ceritanya luar biasa banget, bro. Thank you for coming, bro. Sama-sama. Bristers. Kalau kalian mau bertanya sama si arsitek handal ini, alias David, tolong langsung lihat ke deskripsi di bawah, ada Instagram kita, atau mau langsung di YouTube, tanya langsung di kolom komen, langsung aja, nggak usah pakai lama. Nanti di Instagram kita juga ada feed, tolong kalian langsung tanya aja. Jangan khawatir, semua pertanyaan kalian akan kita jawab. Gua akan langsung nanya ke David. Nanti masalah jawabannya kita mau bikin YouTube lagi, mau bikin live Instagram, pokoknya kalian tunggu, kalian follow aja Instagramnya, semua informasi akan kita kasih tahu di situ. David, thank you sekali lagi udah datang. Semoga Bristers juga terbuka pikirannya ya bro ya. Karena ya mungkin mereka ada yang pengen jadi arsitek juga masih bimbang nih. Jadi biarkan video ini menjadi jawaban untuk mereka ya bro. Jangan takut sih menurut gue. Ya, jangan takut tuh. Jangan takut. David selalu menguatkan kita. Jangan takut Bristers. Ya udah. Oke Bristers, mungkin sekian untuk ngobrol kita kali ini. AP sign out. Salam Ruang Jeda. Bye bye.